Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Wonorejo sudah menangani kasus-kasus tentang dilema etika dan bujukan moral. Apa tahapan langkah-langkahnya? Jelas saya melakukan identifikasi awal terlebih dahulu, baru melakukan langkah selanjutnya yaitu mengkonfirmasi kasus tersebut berkaitan dengan siswa atau guru ataukah itu berkaitan dengan stakeholder terkait. Setelah itu kita berkolaborasi dengan para dewan guru untuk memecahkan masalah bujukan moral ataupun dilema etika. Namun demikian, proses identifikasi ini juga harus berhati-hati karena sebagai kepala sekolah harus memberikan yang terbaik dalam mengambil keputusan sehingga kasus-kasus baik itu dilema etika maupun bujukan moral itu tetap pada prinsip yang terbaik dan normatif kedinasan. Memang cukup pelik ketika menjadi seorang pemimpin, apalagi kepala sekolah, dihadapkan dalam kasus-kasus dilema etika. Kedua, hal yang memang sama-sama benar dan merasakan bahwa sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan itu harus bijak. Dalam hal ini, kasus-kasus berdilema etika ini sering sekali saya jumpai di lapangan. Namun demikian, cukup mudah bagi saya untuk mengambil keputusan. Karena bagaimanapun ada yang terbaik dari yang baik. Maka dari itu, nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin juga harus selalu dijunjung tinggi. Maka dari itu, saya selaku pemimpin itu mengambil hal yang terbaik dari yang baik-baik tersebut, bagaimana baiknya, dengan mengklarifikasi dengan baik dan memberikan motivasi kepada si penanggung yang mengalami kasus tersebut, misalkan ini tentang guru. Nah, bagaimana kita bisa duduk bersama, memberikan yang terbaik untuk solusi yang terbaik juga selaku pemimpin, sehingga nilai-nilai kebajikan tetap ada, tetap humanisme kepada guru-guru tersebut, ataupun ini bisa juga terjadi pada siswa contohnya. Ini adalah keputusan-keputusan yang biasa saya ambil. Namun kolaborasi melibatkan dewan guru duduk bersama ini selalu saya tempuh. Tidak keputusan itu diktator dari diri saya sendiri, namun dari pendapat berbagai pihak. Langkah-langkah prosedur seperti apa? Jika ditanya langkah-langkahnya, jelas, sebagai pemimpin di unit kerja satuan terkecil yaitu satuan pendidikan, unit kerja sekolah, selaku pemimpin kepala sekolah, saya harus bisa mengambil keputusan dengan langkah yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Yang kedua, apabila ini masuk dilema etika, maka saya harus mengedepankan prinsip-prinsip kebajikan yang terbaik dari yang baik. Apabila ini merupakan bujukan moral, tentunya kita harus menghilangkan, melengsarkan negatif vibes. Jadi kita harus lebih ke positif. Bagaimana seorang pemimpin di langkah yang kedua adalah mengklarifikasi dan mengkonfirmasi apakah memang benar ini kasus dilema etika atau bujukan moral. Yang ketiga adalah mengambil keputusan tidak sepihak dari pemimpin, tapi pemimpin juga melibatkan seluruh dewan guru untuk memberikan masukan, pendapat, dan juga saran, bahkan bisa kritikan jika memang keputusan yang diambil belum tentu tepat. Sehingga langkah yang terakhir di finishing keputusan itu harus juga bisa mengedepankan prinsip humanisme, tidak berat sebelah tetapi adil dalam normatif kedinasan. Hal yang paling efektif ketika kita menangani kasus-kasus dilema etika adalah identifikasi awal permasalahan terlebih dahulu, baru kita bisa memutuskan segala keputusan itu dengan duduk bersama, berkolaborasi dengan para guru. Ini adalah langkah yang paling efektif, sehingga keputusan yang akan diambil itu akan benar adanya dan tidak berat sebelah. Tantangan yang saya hadapi saat menangani kasus-kasus dilema etika sangat banyak sebetulnya. Karena bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengambil keputusan tapi tanpa dalam istilah kata mendolimi salah satu pihak. Ini cukup sulit. Nah, maka dari itu tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana saya tetap memberikan
rasa humanisme kepada pelaku misalkan, tetapi saya juga mengimbanginya sesuai dengan normatif kedinasan. Dalam pertanyaan ini tentunya saya memiliki prosedur, tidak langsung mengambil keputusan begitu saja, karena kasus yang saya hadapi adalah dilema etika. Tentunya ada berbagai banyak pihak yang terlibat di dalamnya, dan tentunya sebagai seorang pemimpin saya mengambil keputusan yang terbaik dan tentunya mengandung nilai-nilai kebajikan. Orang yang membantu saat mengambil keputusan dilema etika tentunya adalah pelibatan Bapak Ibu Guru, Dewan Guru SD Negeri Wonorejo, sehingga mereka merupakan sosok-sosok hebat yang bisa menjadikan saya mengambil keputusan terbaik. Pembelajaran hikmah yang bisa saya ambil dalam mengambil keputusan, baik itu kasus dilema etika maupun rujukan moral, adalah kita mengambil keputusan dengan melibatkan berbagai pihak. Bukan keputusan itu diambil dalam waktu singkat tanpa pertimbangan yang matang, sehingga kita harus bisa menganalisa terlebih dahulu, diidentifikasi terlebih dahulu, dan juga melibatkan stakeholder terkait dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil mengandung nilai-nilai kebajikan. Oke, yang pertama tentunya saya melibatkan beberapa unsur yang ada di dalam pengelolaan sebuah lembaga atau kita sebut dengan stakeholder. Itu kan termasuk guru dan siswa, ini kan juga bagian dari stakeholder. Maka ketika awal untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan, saya tentunya di samping terjun langsung ke lapangan, kemudian berkolaborasi dengan siswa maupun guru, semua guru, baik dari guru mata pelajaran, guru atau wali kelas, kemudian juga yang terpenting adalah guru BK. Nah, setelah kita mengetahui laporan, kemudian hal-hal yang terkait dengan persoalan yang terjadi itu, baru saya pertimbangkan di internal saya sendiri, yang mana itu menjadi sebuah kebijakan kepala sekolah. Nah, kalau kaitannya dengan dilema sosial ya, atau dilema etika, atau istilahnya adalah bagaimana sih ketika kita itu dalam mengambil keputusan ada benturan antara benar dan benar, kemudian benar yang salah. Tentunya saya objektif melihat seberapa besar ya masalah yang memang itu terjadi. Ketika ada dua orang yang bermasalah, atau satu anak, satu siswa yang bermasalah, atau bahkan guru yang bermasalah, ya dari keobjektifan itu menjadi sebuah dasar saya mengambil keputusan dan kebijakan. Di samping juga cara objektif, saya juga melihat daripada kadar permasalahan atau persoalan yang terjadi. Kembali lagi diambil salah satu yang memang nilainya itu lebih tinggi. Tidak mungkin dalam dua hal itu betul-betul sama persis, itu tidak mungkin. Tergantung dari kacamata mana kita melihat, tergantung dari kondisi seperti apa. Nah, dua hal itu bisa betul-betul
sesuatu yang benar itu tentunya kan karena dalam suatu tempat yang sama, tetapi kadang itu akan menjadi nilai yang berbeda dengan kondisi yang berbeda, dan juga kita mempertimbangkan efek dari yang nanti akan kita ambil keputusan dari dua hal yang memang benar-benar sama. Jadi kalau saya punya keyakinan ya tentunya pasti ada yang lebih benar dari dua hal yang benar itu, dan itu yang nanti akan saya ambil. Yang saya lakukan ketika saya mendapat laporan dari siapapun, entah guru entah siswa, saya harus mengklarifikasi dulu di lapangan. Satu, dengan cara saya terjun lapangan langsung. Yang kedua, mengumpulkan bukti atau meminta keterangan dari orang lain atau siswa lain. Kemudian guru juga kita libatkan, ya. Tentunya adalah wali kelas dan guru BK juga kita libatkan. Baru nanti setelah terkumpul dan juga didukung oleh bukti, maka itu yang nanti akan menjadi dasar saya untuk mengambil keputusan. Paling efektif ya menurut saya merujuk kepada cara pandang saya. Jadi kita sebagai pemimpin harus punya keyakinan untuk mengambil sebuah keputusan, dan tentunya keputusan itu jangan lupa selalu ada resiko setiap keputusan, ya. Tapi harus perlu diperhatikan tidak sepenuhnya ya, untuk keputusan ini menjadi hak prerogatif milik kepala sekolah, itu tidak, karena tentunya kepala sekolah pun juga harus melihat pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan dari para guru, para siswa, bahkan orang tua ataupun stakeholder yang lain. Itu dengan tujuan apa? Ketika kepala sekolah mengambil keputusan itu tidak satu menjadi pandangan orang itu adalah sebuah hak prerogatif yang memang muncul sisi negatifnya, yaitu muncul sisi otoriternya. Tangannya tentunya adalah efek ya, dampak yang ditimbulkan. Jadi ketika saya mengambil keputusan A, maka saya harus punya plan A. Kenapa plan A? Ketika saya mengambil keputusan A, maka ada dampak yang ditimbulkan untuk keputusan tersebut. Jadi saya harus menyiapkan alternatif atau plan A yang lain. Kemudian juga ketika saya mengambil keputusan yang B, tentunya diikuti dengan A, B, C, D, planning untuk mengantisipasi dampak daripada keputusan yang sudah saya putuskan. Fleksibel sih sebetulnya. Jadi persoalan itu kan ada yang harus segera diselesaikan pada saat persoalan itu terjadi. Misalnya katakan ada kasus anak berantem, ya harus diselesaikan di tempat, harus didamaikan. Kemudian proses berikutnya lah yang nanti kita atur. Kemudian ada kasus yang memang bisa kita urai. Kemudian sebetulnya bukan tidak di saat kasus itu terjadi, tetapi ada proses ya. Misalnya katakanlah ada warga sekolah yang melakukan tindakan melanggar, maka ada proses yang pertama diklarifikasi oleh pengurus, pengasuh, kemudian BK, wali kelas. Nah, ini kan butuh waktu yang agak, bukan lama tapi butuh waktu lah. Ada jeda beberapa saat ketika kasus itu terjadi sampai kepada saya, sehingga saya nanti akan mengambil sebuah keputusan. Tetapi sekali lagi itu fleksibel.
membantu ya ada dari guru tentunya, wali kelas, kemudian guru BK, ya, pengasuh itu kan juga sangat membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan, tetapi ya porsinya hanya sifatnya memberi masukan. Kalau sudah memberi masukan, saya pertimbangkan yang benar, yang kurang benar. Nah, itu nanti saya ramu berdasarkan pemikiran saya sendiri untuk menyelesaikan kasus itu. Berani, ya, saya semakin berani untuk mengambil resiko, karena memang dulu saat saya kuliah dalam ilmu manajemen, setiap keputusan yang akan kita ambil itu akan selalu menimbulkan dampak. Dampak itu bisa kelemahan, bisa kekuatan. Kalau kelemahan itu kita harus bisa membuat kelemahan sebagai atau menjadi kekuatan. Kalau itu adalah kebaikan, kekuatan, maka kita harus mengambil kekuatan itu sebagai dasar untuk kita melaksanakan atau menyusun program untuk keberlangsungan dari pengelolaan itu sendiri. Nah, itu jadi yang bisa saya pelajari dari persoalan-persoalan kemudian hubungannya dengan dilema etika itu, saya sebagai pimpinan ya lebih percaya diri, lebih berani mengambil risiko